Lentera di balik panggung. Di sebuah desa kecil bernama Sukaramai yang terletak di kaki bukit dan dikelilingi sawah hijau. Hiduplah seorang remaja bernama Vela, siswi kelas 11 yang dikenal pendiam namun memiliki kecintaan mendalam pada seni tari tradisional. Ayahnya, Pak Ruslan, adalah seorang pengrajin topeng kayu yang dipakai untuk pertunjukan seni. Sedangkan ibunya, Bu Sari, terkenal pandai menembang tembang Jawa dalam kegiatan budaya desa. Bagi Vela, seni bukanlah sekedar hobi. Seni adalah bahasa jiwa, cara ia berkomunikasi saat kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Ia jatuh cinta pada tari topeng Kelana sejak pertama kali melihat ibunya menari dalam festival desa ketika ia berusia 9 tahun. Namun, kehidupannya berubah. Sejak Pak Ruslan jatuh sakit akibat kelelahan dan komplikasi paru-paru, pendapatan keluarga turun drastis. Vela yang biasanya hanya fokus belajar dan latihan menari mulai membantu ibunya berjualan rempeyek di pasar setiap pagi. Walau hidupnya terasa berat, Vela selalu diingatkan ibunya, "Nak, dalam hidup selalu ada perjuangan. Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi orang yang mau berusaha." Kalimat itu menjadi mantra yang berputar di kepala Vela setiap hari. Lentera yang redup. Semester baru berjalan 2 minggu ketika sekolah Vela mengumumkan sebuah kabar besar, Festival Seni Nusantara tingkat kabupaten. Festival ini hanya digelar sekali dalam 2 tahun dan selalu menjadi ajang bergengsi bagi sekolah-sekolah. Guru seni budaya Vela, Bu Ratih, memasukkan nama Vela sebagai kandidat penari tunggal. Ketika namanya dipanggil, seluruh kelas langsung menoleh. Vela menunduk. Saya tidak yakin bisa ikut tahun ini," ucap Vela pelan. Bu Ratih menatapnya tajam, seperti bisa membaca apapun yang di wajah muridnya. "Vela, kamu penari terbaik yang sekolah ini punya. Tapi kalau kamu punya masalah, kamu bisa cerita." Vela hanya menggeleng. Ia tidak ingin menjadikan kondisi keluarganya sebagai alasan. Lagi pula, biaya kostum dan akomodasi festival pasti mahal. Sepulang sekolah, Vela bercerita kepada ibu dan ayahnya. "Ya, Bu, boleh Vela tidak ikut festival. Lagi pula, Vela harus bantu ibu. Kita juga perlu uang buat obat ayah kan?" Bu Sari memegang kedua bahu anaknya. "Vela, mendampingi orang tua itu penting. Tapi mengumur impianmu juga bukan pilihan yang benar. Kalau kamu tidak mengembangkan bakatmu, apa Tuhan tidak sedih melihat itu?" Tapi Vela tetap ragu. Suara dari kayu. Beberapa hari kemudian, Pak Ruslan dipulangkan dari rumah sakit. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya, tapi matanya masih memiliki sinar yang hangat. Ketika melihat Vela murung, Pak Ruslan memanggilnya ke bengkel kecil tempat ia biasa memahat topeng. "Duduk sini, Vel," ujarnya. "Ayah mau kasih tahu sesuatu." Dari rak atas, Pak Ruslan mengambil sebuah topeng berwarna merah marun dengan ukiran rumit dan ekspresi tegas. Topeng Kelana, simbol semangat, keberanian, dan perjalanan panjang seorang kesatria. "Ayah buat ini 5 tahun lalu. Dari dulu niatnya mau kasih ke kamu kalau kamu sudah siap jadi penari di panggung besar. Tapi ayah sakit, Vela harus bantu." Pak Ruslan menggeleng, perlahan tapi tegas. "Vela, perjuangan itu bukan hanya soal bertahan, tapi melangkah maju. Kamu ingin menari kan? Lakukan untuk dirimu, lakukan juga untuk ayah." Air mata Vela menetes, membasahi topeng kayu itu. Saat itu ia tahu, ia tidak punya alasan lagi untuk mundur. Langkah-langkah yang menguat. Sejak saat itu, Vela mulai latihan setiap malam di aula desa, ditemani lampu kuning, redup dan semilai angin. Masyarakat desa sering melihatnya latihan sendirian, dan lama-kelamaan mereka mulai mengikuti dan menyemangati. Ada Bu Tati, pemilik warung, yang sering mengirimkan air mineral dan roti.
Ada pula anak-anak kecil yang duduk bertepuk tangan setiap kali Vela menyelesaikan gerakannya. Seni yang awalnya milik Vela, kini menjadi pengikat hubungan sosial seluruh warga desa. Suatu sore, ketika sedang berlatih, datang seorang yang tak terduga, Mbah Ranu, maestro tari tradisional yang sudah puluhan tahun tidak tampil di panggung. "Kamu Vela?" tanyanya. Vela mengangguk-gugup. "Aku mendengar kamu tampil di festival. Boleh Mbak melihat tariannya?" Vela menari dengan gemetar. Setelah musik berhenti, Mbah Ranu tersenyum. "Gerakanmu halus, tapi kurang jiwa. Tari topeng kelana bukan tentang kecantikan gerak, tapi tentang perjuangan batin seorang kesatria. Kamu harus merasa marah, sedih, kuat, dan tegar sekaligus." Setelah itu, Mbah Ranu datang setiap 3 hari sekali, melatih Vela dengan keras namun penuh hikmah budaya. Vela memahami bahwa tari bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan seni, budaya, dan doa yang menyatu. Hari yang dinanti, hari festival pun tiba. Aula kabupaten penuh oleh ratusan peserta dari berbagai sekolah. Ada yang membawa gamelan lengkap, ada yang memakai kostum dari suku-suku Nusantara, ada pula yang menari tarian modern. Vela merasa kecil di tengah keramaian itu. Namun ketika melihat topeng pemberian dari ayahnya di dalam tas, Vela menarik napas panjang. Perjuangan ini bukan lagi milikku sendiri, pikirnya. Ini perjuangan keluargaku, desaku, dan Tuhan yang memberikan bakat ini. Ketika namanya dipanggil, lampu panggung menyala, musik khas topeng kelana bergema. Ia memakai topeng itu. Dalam gelap di balik topeng, Vela menutup mata sesaat. Ia membayangkan ayahnya membuat topeng hingga larut malam, ibunya menembang lirih, anak-anak desa yang bersorak kecil, dan kata-kata Mbah Ranu. Ketika musik naik, tubuh Vela bergerak luas namun kuat. Tangan kanan memimpin, kaki menghentak lantai panggung dengan ritme penuh wibawa. Gerakan kepala tegas menggambarkan seorang kesatria yang sedang menaklukkan keraguan dirinya sendiri. Penonton pun terpukau, bahkan para juri berhenti menulis, hanya memperhatikan setiap detail gerakannya. Di tengah tarian, Vela merasakan ketenangan spiritual. Baginya, setiap hentakan adalah doa, setiap lambaian tangan adalah ungkapan syukur, dan setiap putaran adalah penghormatan pada leluhur yang menjaga seni budaya mereka. Ketika tarian selesai, hening menggantung sejenak. Lalu tepuk tangan meriah bergema memenuhi ruangan. Vela menunduk menahan haru. Lebih dari sekedar menang. Beberapa jam kemudian, para peserta berkumpul untuk pengumuman pemenang. Temannya tiba-tiba menggenggam tangan Vela. "Semoga kamu dapat juara, Vel." Ketika nama juara harapan dan juara 3 disebut, Vela tidak terpanggil. Jantungnya semakin kencang. Lalu, juara 1 kategori tarik tradisional Sol Putri, Vera Velita dari SMA Sukaramai. Air mata Vela jatuh. Ia menatap langit, seakan berbicara pada Tuhan dalam hati. "Terima kasih, ini bukan hanya kemenangan, tapi pembuktian bahwa perjuangan tidak ada yang sia-sia." Ketika Vela kembali ke bawah panggung, ibunya sudah menunggu sambil nangis, dan ayahnya tersenyum. "Vela, kamu membuat ayah bangga," bisik ayah Vela. Namun, kebahagiaan terbesar belum berhenti di situ. Ketika Vela pulang ke desa, membawa piala, warga berkerumun di gerbang desa sambil membawa obor dan alat musik tradisional. "Selamat datang, pahlawan seni desa," ucap seluruh warga yang ada di sana. "Woi Vela, piala tunjukin dong." Vela tidak bisa menahan senyum. Yang ia lihat bukan hanya orang-orang bersorak, tapi sebuah komunitas yang bersatu lewat seni, budaya, dan sosial. Malam itu, desa kecil Sukaramai terasa seperti pusat dunia. Lentera yang tidak pernah padam. Beberapa minggu kemudian, setelah festival, keadaan ekonomi keluarga Vela masih sulit. Tapi ada yang berubah. Beberapa sanggar seni mengundangnya untuk tampil di beberapa acara budaya. Ada yang membayarnya berupa uang, ada juga dalam bentuk sembako. Semua sangat berarti.
Masyarakat desa pun ikut bergotong royong. Mereka membuat program Gerakan Desa Berkarya yang menyatukan seni ukir, tari tradisional, tembang Jawa, dan kerajinan lainnya untuk dipromosikan ke kota. Desa pun perlahan menjadi lebih hidup dan ekonomi mulai membaik. Suatu malam, ketika sedang membersihkan topengnya, ayahnya berkata, "Vela, topeng itu sekarang bukan hanya milik seorang penari, tapi milik seorang pejuang." Vela tersenyum pelan. "Ayah, apa menurut ayah seni bisa menyelamatkan hidup seseorang?" Pak Ruslan menatap langit. "Seni adalah cahaya yang dititipkan Tuhan. Kalau kamu menjaganya, ia akan menjadi lentera dalam hidupmu dan hidup orang lain." Sejak malam itu, Vela mulai mengajar anak-anak desa menari setiap Sabtu sore. Baginya, seni bukan hanya untuk panggung besar, tapi untuk membentuk karakter, mempererat hubungan sosial, dan menjaga warisan budaya. Dan setiap kali ia menari, Vela tahu bahwa perjalanan panjangnya baru saja dimulai.